Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hmm? So, hari ini saya mau reading energi untuk Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15-30 September ya. Oke, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Cancer yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Dan juga yang sudah share video. Terima kasih juga untuk Cancer yang sudah personal reading. Ya, terima kasih. So, general reading bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Ya, nomor kontak personal reading kamu bisa hubungi Ibu Ata, ada di kolom description. Oke, kita mulai. Cancer couple. Oke. My darling angels, please clarify, please clarify. Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi sebelum 15 September. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. Okay, Cancer. Okay, Cancer, Four of Cups. Oh, broken heart, Three of Swords. Oke, Knight of Pentacles. Ada apa, Cancer? Kamu stuck. Kamu stuck. Kamu buat dia patah hati atau kamu yang patah hati? Bisa vice versa. Di sini ada broken heart. Kamu stuck. Dan energi Capricorn, Taurus, and Virgos. See? Ini kayak lagi berantem. Saya ngeliat kayak masih berkomitmen ya. Ini cuma berantem aja. Ya, kalian kayak berantem begitu, kayak kamu ngerasa dia nggak cinta kamu lagi, dia broken heart, ada sesuatu yang kamu lakukan dan di luar dari mungkin mengganggu situasi yang seharusnya tidak terjadi begitu. Ada sesuatu di sini yang pada akhirnya dia ngerasa kamu nggak cinta sama dia lagi, tapi kamu stuck di sini. Kamu ngapain, Cancer? Oke. Di sini ada Queen of Wands. Energi dari Four of Wands. Oke. Di sini ada energi dari Taurus, the Hierophant. So, energi Queen of Wands. Queen of Wands. Oke. Kamu mungkin pengen sendiri dulu, Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin ada drama di hubungan kamu. Ini beberapa sudah menikah ya. Pasangan yang sangat setara, sepadan, seimbang, dan stabil. Sudah menikah. Dan sangat berkomitmen dengan traditional relation atau pernikahan di sini. Kalian sangat berkomitmen di sini. Hanya berantem aja sih. Kenapa? Ada yang jealous? Kamu yang jealous atau dia yang jealous? Kalau saya lihat sih di sini dia broken heart and then mungkin dia jealous. Ya, mungkin dia jealous sama kamu. Atau memang ini kesalahan yang kamu buat di masa lalu. See? Dia ngerasa mungkin kamu genit kali sama yang lain, flirting, atau mungkin punya yang lain. Kok readingnya tripartite relation mulu, Nona Pastel ya? Sesuai energi aja yang di sini. Kalau nggak ada masalah ya berarti nggak ada readingnya sih. Kalau tarot kan ngelihat situasi berkabutnya gitu loh. So, mungkin dia jealous, dia ngerasa kamu punya yang lain, dia patah hati di sini. Kalian sudah menikah, sih. Oke.
Bisa vice versa. Ada Taurus di sini, Aries, Leo, Sagittarius, Capricorn, and Virgos. Kita lihat energi dari 15 sampai 30 September for Cancer couples. Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Cancer. Okay, Knight of Swords, Knight of Swords. Okay, energi dari Three of Wands dan King of Wands. So, ini semakin drama 15 sampai 30 September. Knight of Wands, Libra, Gemini, Aquarius. Sih kayak kamu mikir kritis banget gitu. Dan mikir kritis itu dipengaruhi oleh energi negatif. Ya, orang kalau punya masalah, kebanyakan dia berpikir kritis dengan masalah itu. Sih. Ini cepat sekali berpikir. Mungkin kamu juga stalking. Kayak situasi berkabut di sini. Kayak kamu ngerasa kamu perlu cepat mengambil satu keputusan. Knight of Swords, dia cepat banget ngambil keputusan, terus dia nggak mikir panjang gitu. Dengan situasi meledak, sih, lagi tidak stabil. Mikirnya cepat, ngambil keputusan cepat. Biasanya kalau kayak gitu ada penyesalan di kemudian hari. Ya, so bisa kamu yang merankan Knight of Wands Knight of Swords di sini. Sih, mikir cepat dengan ledakan dalam diri, situasi berkabut, ngambil keputusan di sini. And then dia ngerasa kayak dia berharap hubungan kalian tetap berkomitmen di sini, tapi kayaknya kayaknya udah cukup deh, nggak usah terlalu berharap-harap lagi di sini. Sih, kayak gini, dia ngerasa gini, gue udah ngelakuin semua yang terbaik yang bisa gue lakuin, tapi lu drama banget sih. Bisa nggak lu pahamin gue sekali-sekali? Bisa nggak lu bener-bener dewasa di hubungan ini? Kayak gitu. See? Aries, Leo, Sagittarius, di sini ada King of Wands. Dia ingin kamu bekerja keras untuk hubungan ini, berkomitmen untuk hubungan, dan stabil. Tentunya dengan sikap dewasa ya. Orang yang bekerja keras, tetap stabil, tentunya dia perlu sikap dewasa di sini. Butuh pendewasaan diri. Kalau nggak bisa. Sementara kamu mainkan energi Knight of Swords. Kayak nggak mikir orang lain. Jadi keputusan yang kamu ambil itu karena pikiran kusut kamu. Kamu nggak mikir secara menyeluruh di sini. Dan akhirnya terlihat drama sekali. Kayak dia ngerasa bahwa selama dalam pernikahan ini atau traditional relation yang kalian bangun, tidak ada satu momen dimana kamu lebih sabar, lebih tenang menghadapi masalah, memikirkan semua orang dalam hubungan ini, kamu, dia, dan mungkin keluarga kamu, anak-anak kamu. Kamu hanya memikirkan hal-hal yang terlihat di depan mata, kemudian kamu mengambil keputusan. Sih, ini yang sering terjadi di hubungan kamu. Dia ngerasa kayak udah bersabar, terlalu banyak bekerja keras, effort di dalam hubungan ini, tapi kayak semuanya useless begitu, sia-sia aja gitu loh. Si Cancer bisa vice versa di sini. Oke. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada Five of Wands and energi Gemini. Kamu bisa dealing dengan Gemini. So, ini situasi dimana kalian pasangan yang sangat bahagia, ya, stabil secara finansial, secara spiritual di sini, sangat balance. Ya, ini hubungan yang benar-benar stabil ya, jadi kayak bahagia, berkecukupan secara materi juga di sini.
Tapi kamu kayak seolah-olah tidak melihat itu sebagai kerjasama, hasil dari teamwork antara kamu dan pasangan kamu. Kamu selalu memposisikan diri sebagai korban atau playing victim di sini. Bisa vice versa. Dan dia ngerasa dia udah bekerja keras terlalu banyak dalam hubungan ini, terlalu banyak effort yang dia berikan untuk hubungan ini bisa stabil, tapi dia ngerasa dia nggak sendiri. Kamu punya yang lain selain dia. Dia punya banyak saingan di sini. See? Bisa dia jealous, bisa memang kamu flirting begitu, atau memang ada tripartite relation. Nanti kita clarify energi Three of Swords ya, karena ini energi berkabutnya mulai dari Three of Swords di sini dan energi dari Gemini sih. Komunikasinya pun selalu dimulai dari pasangan kamu, bukan dari kamu sih. Jadi kayak dia ngerasa hubungan ini tidak stabil, dia ngerasa kamu tidak cukup dewasa, tidak cukup menguasai masalah dalam hubungan, selalu memainkan playing victim di sini. Gemini, Taurus, di sini energi mereka cukup mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius, ada King and Queen of Wands, ada Libra, Aquarius. Oke, bisa energi aja general reading. Kita lihat energi di masa depan. Medallion Angels, please clarify, please clarify. Cancer, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk setelah 30 September, energi masa depan. Please clarify, please clarify. Thank you, Medallion Angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, Cancer. Ada Nine of Wands. Oke, ada Ten of Cups. Ada energi dari Two of Wands. So, ini ada fear dalam diri kamu. Ya, ini ada fear. Apa yang sudah kamu lakukan membawa ketakutan dari dalam diri kamu. See? Orang yang memainkan mentality victim, dia akan terus-menerus memutar roda karmanya sendiri. Karena dia tidak mau reflection. Dia tidak mau berubah. So, dia putar roda karmanya sendiri. Dan itu pada akhirnya membuat kesalahan demi kesalahan tidak terpecahkan masalahnya, atau tidak ada pelajaran yang diambil dari masalah itu, sehingga terus-menerus tidak ada pendewasaan diri. Nah, kayak gitu. Ini bisa vice versa. Ten of Cups, ada kebahagiaan di sini yang ingin dipertahankan. See? Dan saya ngelihat di sini kamu menunggu momen yang tepat. Hanya menunggu. Tidak ada effort karena kamu terlalu dikuasai oleh ketakutan kamu atau fear dalam diri kamu. See? Jadi kalau kita punya masalah, yang perlu kita lihat bukan adalah siapa yang salah atau siapa yang benar. Itu penting, tapi itu bukan esensi ketika kita mau keluar dari masalah. Esensinya ya kita cari jalan keluar. Ketika kita mau menemukan jalan keluar, kita perlu melihat kembali pada diri kita. Apa yang terjadi, apa kontribusi energi kita pada hubungan ini sehingga ada masalah atau situasi berkabut. Itu yang sebenarnya simple, tapi ketika ada situasi seperti ini kebanyakan kita lebih mengutamakan ego. Dan akhirnya semakin tidak terurai, kita putar roda karma kita sendiri karena kita tidak mau reflection atau melihat kembali pada diri kita tentang apa yang perlu kita perbaiki dalam diri kita sehingga bisa menyelesaikan situasi berkabut dan melewati situasi berkabut, terutama di hubungan karena kita reading tentang cinta di sini ya, couples ya. And then di sini ada energi dari Page of Swords. Ada energi dari Five of Swords. Oke, The Magician. Semakin berkabut. Di sini kayak kamu bertahan dengan apa yang kamu rasa benar. Kamu mencari di sini kayak melihat
kesalahan pasangan kamu yang bisa menjadi celah untuk bisa bertahan dengan apa yang kamu sudah putuskan di sini. See? Yaitu karena playing victim. So, dia mulai cari kesalahan pasangannya supaya kayak bisa menjadi benteng pertahanan di sini. Karena di sini ada perang kata-kata. Semakin kamu bertahan dengan playing victim di sini, semakin sulit untuk meredam situasi berkabut. Ya, salah benar itu tidak terlalu penting ya kalau ada masalah. Yang penting adalah kita fokus untuk mencari solusi, pemecahan masalah. Tapi di sini ego terlalu mendominasi sehingga kamu lebih fokus pada mencari kesalahan pasangan kamu. Akhirnya di sini kalian ribut, berantem, perang kata-kata. Semakin broken heart pasangan kamu, dia semakin tidak mau mengalah dari kamu. Sih, kayak kamu ngerasa dia keras sekali menghadapi kamu begitu, kayak dia kayak nggak mengerti kamu. Tapi dari pihak dia ngerasa kamu childish, kamu selfish di sini. Kamu terlalu memenangkan ego kamu. Bahkan di sini kamu sering playing victim. Bisa vice versa. Ini general reading. The Magician, ya. Akhirnya kamu nggak ngapa-ngapain, hanya nunggu aja di sini untuk mencari-cari kesalahan pasangan kamu. Ini kayak roda karma berputar terus-menerus. Jadi gini, kalau kita diizinkan ada masalah atau perbedaan pendapat atau di sini tripartite relation. Ini karena bisa apapun masalahnya, karena pasangan kamu di sini broken heart. Nanti kita clarify Three of Swords. So saya ngelihat kayak walaupun kebenarannya kamu memang punya tripartite relation, kamu tetap menyalahkan pasangan kamu. Kamu mencari kelemahan dia. Dan itu menjadi alasan kamu untuk membenarkan tindakan kamu punya tripartite relation. So ini cukup childish. Bisa vice versa. Bottom of the deck. See? Di sini ada anak yang menjadi korban dari pertengkaran demi pertengkaran yang tidak pernah berhenti. Karena roda karmanya berputar terus-menerus. Ya, ini jika ada anak di antara kalian. Jika tidak, ini tentang semuanya terlihat jelas tentang situasi berkabut dan akhirnya tidak ada jalan keluar di sini. Oke. Jadi kayak mencari-cari kesalahan, mencari-cari celah pembenaran diri itu yang selalu dilakukan oleh salah satu pihak dalam hubungan ini. Makanya memang kita perlu mencari tahu benar dan salah, tapi itu bukan menjadi situasi di mana kita memainkan playing victim di sini. Ya. So, kita clarify energi dari Three of Swords dan kita clarify apa yang terlihat jelas energi Leo. Kamu bisa dealing dengan Leo ya, Libra, Gemini, Aquarius, terutama dengan Leo. Okay, my darling angels, please clarify. For Cancer couple, Three of Swords for Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Ini bisa vice versa ya. Vice versa itu terbolak terbalik ya. Ada yang nanya fear itu apa? Fear itu ketakutan ya. Oke, darling. Oke, di sini ada Queen of Wands, energi Queen of Wands cukup mendominasi. Aries, Leo, Sagittarius, mungkin banyak dari Cancer yang dealing dengan Aries, Leo, Sagittarius, fire sign. And Two of Cups, ada orang lain di sini. Oke, it's licin. And the Devil. So di sini ada manipulation, intrik, triki, tipu daya. Sebentar ya, saya nyalain lampu gelap soalnya. Oke. Kelihatan jadinya. So di sini tripartite relation. So pasangan kamu marah di sini. Dia bukan lagi jealous tapi dia marah. Karena di sini kamu punya cinta baru, tripartite relation, dan kalian saling mencintai.
soulmate connection. And di sini ada energi dari The Devil. Kamu bisa dealing dengan Capricorn, Taurus, Virgo ya. Di sini ada The Devil, ada energi Taurus di sini ya. Energi Earth sign. So, energi The Devil, dia marah ketika tahu kamu punya tripartite relation. Bahkan dia marah ketika dia tahu kamu mencintai tripartite relation. So, dia makanya di sini dia ngerasa kamu udah gak cinta sama dia lagi. Ada rasa kecewa. Kenapa? Dia ngerasa kayak gini, dia udah bekerja keras untuk hubungan kalian. Di sini ada King of Wands. Bisa vice versa. So ini amarah, ledakan ya, beberapa karena addiction, seks, drugs, alkohol. Bisa juga tentang The Devil energy ini tentang sikap childish yang mendarah daging begitu, kayak nggak bisa berubah, sering sekali memainkan mentality victim. So dia terus menebarkan energi negatif, apalagi sering mencari kesalahan pasangannya. Jadi kayak kalau kalian berantem, di sini ada Five of Swords di masa depan. Kalau kalian berantem, itu sering sekali kamu membangkit-bangkitkan. Oke, sorry ya berisik. Kalau kalian berantem, itu sering sekali kamu membangkit-bangkitkan masalah yang sudah termaafkan. Atau masalah yang terjadi di masa lalu sering diungkit lagi dan lagi. So, itu sikap childish. Ya. Cancer. Ini bisa vice versa, general reading. Kita lihat energi the Sun, energi Leo. Please clarify, please clarify. Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Cancer. The Emperor, King of Kings, see? Big ego. Egonya terlalu tinggi. Happy family. Kalian sebenarnya bahagia. Makanya pasangan kamu marah. Apa alasannya? Apa kurangnya saya? Apa yang kurang dari saya sehingga kamu flirting orang lain, sehingga kamu punya alasan untuk punya orang lain selain saya. Dia marah di sini. King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Ya, energi fire sign cukup mendominasi di energi kamu. Ten of Pentacles. Ini keluarga yang cukup stabil. Ten of Pentacles cukup mendominasi di energi kamu. So, family, kebahagiaan yang diperjuangkan hanya dari salah satu pihak tidak. Terus menerus memainkan mentality victim. Oke, so ini cukup sulit kita mengerti karena ya, keputusan untuk seseorang menjadi dewasa atau tidak saat menghadapi masalah itu adalah keputusan free will dari seseorang, dari kita masing-masing. Kita yang memutuskan apakah kita perlu menjadi dewasa atau tidak. Tapi di sini yang terjadi ada yang juga membentangkan ego sehingga akhirnya chaos. Padahal ini sangat bahagia. Jadi kayak pasangan kamu tuh marah. Apa alasan kamu punya orang lain selain saya? Saya sudah bekerja keras untuk hubungan ini agar terus bahagia, terus stabil secara finansial. Kita sangat bahagia. Lalu apa alasan kamu flirting atau punya yang lain selain saya? Cancer. Bisa vice versa ya, ini general reading. Kita lihat energi dari chakra wisdom for Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 September. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Cancer. Insecurity. Saya ngelihat kayak ada fear dalam diri kamu.
terutama tentang kesalahan kamu. Di kesadaran kamu, kamu sadar kamu salah. Di tindakan kamu playing victim. Kamu mencari-cari kesalahan pasangan kamu untuk membenarkan tindakan kamu. See, bisa vice versa. Bottom of the deck. Perception, rubah persepsi kamu. Lihat pada persepsi yang lebih di luar ya, kayak out of the box begitu. Pandangan kamu perlu dirubah. Hubungan bukan tentang siapa yang salah, siapa yang benar ya. Kita harus mencari tahu salahnya di mana supaya bisa kita perbaiki. Tapi perlu untuk kita menyadari bahwa memainkan mentality victim atau memerankan sebagai korban dan menunjuk orang lain yang salah itu tidak terlalu membuat hubungan ini bertumbuh. So, lebih mendewasakan jiwa kamu ketika kamu mau, mungkin kamu ego kamu besar tinggi di sini selangit begitu, jadi kamu nggak mau ngakuin kesalahan kamu di depan pasangan kamu sehingga kamu playing victim, kamu bangkitkan kesalahan yang sudah termaafkan di sini. Tapi mungkin kamu perlu mengakui itu di dalam diri kamu aja, bahwa ya ini salah, saya perlu berbenah diri, reflection begitu. Karena sepanjang kamu memerankan mentality victim di sini, ini kayak kamu muter roda karma kamu sendiri. Dan semakin menguasai diri kamu tentang fear di sini. Insecurity. See? Oke, Cancer. Kita lihat energi dari malaikat cinta untuk kamu. Ini bisa vice versa ya. Darling angels, please clarify. Cancer couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 September. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Oke, ini saran ya. Okay, let go of control issue. Allow this situation to unfold naturally. Lepaskan semuanya, ego. Kalau kita mau menyelesaikan masalah, kita perlu melepaskan ego kita, terutama ego. Di sini ada di Emperor Energy Aries. Kalau memang itu dengan mengakui kesalahan, dengan berusaha memperbaiki diri, berbenah diri, itu akan membawa kebahagiaan, kenapa tidak dilakukan? Toh yang menjadi dewasa adalah kamu, bukan orang lain. Biarlah itu terselesaikan secara alami, tentunya dengan sikap dewasa. See, Cancer. Bisa vice versa. Bottom of the deck. Very soon, clearly decide what you want so that it's come to you now. Jernihkan semua apa yang kamu inginkan. Kamu ingin jalan keluar, mulailah bersihkan semua energi negatif. Energi negatif apa? Memainkan playing victim. Oke. Kemudian ego yang terlalu dikuasai, yang terlalu menguasai diri sampai sulit kamu kendalikan. Kemudian mulailah bersikap rendah hati, bukan rendah diri ya, itu berbeda, rendah hati dan rendah diri. Bersikaplah rendah hati untuk lebih gentle mengakui kesalahan. Kemudian singkirkan semua overthinking. Ya, terlalu banyak energi negatif di pikiran kamu dan kamu mengambil keputusan saat energi negatif yang ada di pikiran kamu menguasai kamu. Semakin chaos. Mungkin juga tentang mendengarkan. Ada momen di mana kita perlu mendengarkan pasangan kita. Karena di sini ada perang kata-kata. Ada momen itu. Mungkin kita perlu memberi waktu pasangan kita bicara dan kita menjadi pendengar yang baik. Agar kita mengetahui sisi di mana diri kita perlu diperbaiki atau dibenahi. Terus kemudian di sini ada wait and see. The magician. So, tidak perlu menunggu. Hal-hal yang
seharusnya perlu kamu lakukan tanpa perlu drama. Jadi kalau perlu diperbaiki sesegera mungkin sikap atau tindakan atau sesuatu yang perlu diperbaiki dari dalam diri kamu untuk pertumbuhan hubungan kamu, nggak perlu menunggu. Mungkin lebih inisiatif. Ya, Cancer. Ini bisa vice versa. Oke, bisa vice versa, dan general reading mungkin tidak resonate untuk semua. Kita lihat energi dari Oracle Energy for Cancer couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 15 sampai 30 September. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Cancer. Victory, kemerdekaan. See? Merdeka dari rasa takut, fear dalam diri. Gimana cara bebas dari fear dalam diri? Karena di sini kayak, tahu nggak kalau orang yang memainkan mentality victim, ya, biasanya dia dikuasai oleh fear, ya. Makanya semakin kamu ingin bebas dari masalah ini, kalau mau bebas dari masalah, ya berarti harus menghadapi masalah. Ketika mau menghadapi masalah, maka perlu membenahi semuanya supaya bisa dapat solusi. Kamu ingin merdeka dari rasa takut kamu. See? Rasa takut juga tentang mengakui kesalahan, sering denial gitu loh. See? Oke. Ini oracle energy loh. Oke, di sini ada door to value, kualitas hubungan, ya. Fokuslah pada kualitas hubungan. Apakah ego bisa membawa hubungan yang lebih bertumbuh? Tidak. Apakah playing victim membuat hubungan kamu bertumbuh? Tidak. Apakah hanya menonton saja, menunggu pasangan kamu yang mengalah terus-menerus dalam hubungan ini membuat hubungan kamu bertumbuh? Bahkan bukan hubungan ya, diri kamu bertumbuh? Tidak. So, lihatlah kualitas diri kamu dan kualitas hubungan kamu. See? Bisa vice versa. Oke? Kita lihat dari Oracle Wisdom. Ini baru Oracle Wisdom. Tadi Oracle Energy. Darling angels, please clarify for Cancer couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 15 sampai 30 September. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Cancer. The eagle eye, the big pictures, angelic help. Kalau ada masalah, lihat dari sudut pandang yang lebih luas. See? Angelic help, ada pertolongan dari semesta. Ya, kalau kita melihat masalah lebih luas, artinya kita sudah jadi dewasa. Kita nggak merasa korban, atau kita nggak perlu melihat kesalahan orang lain. Kita dengan secara automatically kita mulai bercermin atau reflection pada diri kita, mulai membenahi diri kita, fokus pada tujuan kita tentang hubungan yang berkualitas di sini, door to value di sini, ya, sehingga tidak ada rasa di mana fear itu menguasai kita. Ketika kita sedikit mengurangi ego kita. Cancer, supaya bisa bebas dari fear. Di sini kamu punya fear, so lihat dari sudut pandang yang lebih luas, ya. Bottom of the deck, the camel boy, small step asking for help. Mungkin beberapa di antara kalian ada anak di sini. Energi the sun, bisa vice versa. Oke, dan saya cekukan, sorry ya. Langkah kecil untuk bertanya. Langkah kecil untuk bertanya. So, cobalah berusaha untuk membuka diri. Ya, kita tidak menjadi lebih rendah dari pasangan kita ketika kita bertanya, apa yang membuat kamu tidak nyaman dengan saya? Kita tidak menjadi lebih rendah daripada pasangan kita ketika kita bertanya, apa sebaiknya yang harus saya lakukan untuk
untuk membuat hubungan ini lebih bertumbuh sih. Atau kita tidak lebih rendah dari pasangan kita ketika kita bertanya, apakah ini kesalahan yang benar-benar menyakiti kamu sih. Atau apa yang kamu butuhkan sih, kita nanya sama pasangan kita sih. Kayak kita lebih menjadi pendengar begitu. Jadi kayak ketika kita mendengarkan protes dari pasangan kita dan kita diam hanya untuk menjadi pendengar yang baik, kemudian mulai reflection, itu bukan kita berarti rendah, ego kita bukan berarti runtuh, bukan. Karena ini hubungan yang bahagia, yang stabil. Dia begitu banyak bertanya-tanya dalam dirinya, kenapa kamu sampai berani mengkhianati dia? Karena dia ngerasa broken heart di sini. Dan ini bisa vice versa. Ya, ini saran aja. So itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Cancer. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.